Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana hanya dengan seizinnya lah kita semua pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana semestinya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kompetensi dasar yang terakhir ya, transformasi geometri. Adapun di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah sampai di jenis transformasi yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan rotasi ya, kita masih di rotasi atau di perputaran. Hanya yang membedakan sudutnya ya, titik pusatnya ya. Titik pusat yang lalu itu selalu berpusat di 0,0 ya, selalu berpusat di 0,0. Adapun di pertemuan kali ini pusatnya adalah A, B ya. A, B ini artinya bukan 0,0 seperti itu. Adapun sudutnya tetap kita simbolkan theta ya, karena ini secara umum berlaku ya. Umumnya digunakan simbol theta begitu untuk besar sudut. Misalkan ada titik A ya, yang dimana koordinatnya adalah X, Y, dirotasikan dengan pusat rotasi A, B ya, sudut perputaran theta, akan menghasilkan bayangan A aksen ya, yang dimana koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, di sini Sir akan menyajikannya ya, rumusnya itu dengan dalam bentuk matriks, Kalau yang sebelumnya kan disajikan dalam bentuk aljabar nak ya. Adapun kali ini kita sajikan dalam bentuk matriks. Ini supaya lebih sederhana ya, karena kalau dalam bentuk matriks ini agak kalau dalam bentuk aljabar agak panjang penulisannya. Oke. Karena dia dalam bentuk matriks, maka nanti aturannya ini kan nanti dikalikan nak ya. Kita mengikuti aturan perkalian matriks dalam menyelesaikan soal yang mungkin nanti terkait dengan rotasi yang pusatnya di A, B. Oke, mungkin kita langsung masuk saja pada contoh pertama ya. Contoh pertama, tentukan koordinat bayangan dari titik A ya. Jadi ada titik A yang koordinatnya adalah 1, -1, dirotasikan pada pusat -1,3. Jadi ini adalah pusatnya -1,3 dengan sudut rotasi itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah berarti positif ya. Oke, kita bahas bersama. Iya, kita nyatakan dulu dalam simbol. Ini 1, -1 dirotasikan pusatnya -1,3 ya. Besar sudutnya 90 derajat, akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen ini nanti yang akan kita cari. Menggunakan matriks nah ya. Iya, oke. Cos tetanya 90 derajat, maka di sini semua 90 derajat. Nah, di sini kan X kurang A. X-nya itu ini titik asalnya ya, berarti 1 ya. Koordinat dari titik asal itu adalah X, kemudian dikurangi dengan pusatnya tadi ya, koordinat pusatnya kurangi dengan dikurangi dengan A. A-nya kan di sini -1, maka di sini 1 kurang -1. Ingat kalau dia kalau dia negatif seperti ini maka taruh di kurung nak ya. Taruh di kurung. Kemudian Y-nya ordinatnya adalah -1 kurang B-nya adalah 3 ya, berarti -1 kurang 3. Ditambah dengan AB ya, A-nya -1, B-nya 3. Seperti itu.
Kita selesaikan dulu untuk trigonometrinya. Iya, cos 90 itu 0 ya. Sin 90 itu 1, makanya di sini jadinya 0, negatif 1, 1 dan 0 ya. Serasa kalian sudah hafal kalau untuk sudut 90 derajat ya, nilai dari perbandingan trigonometri sin, cos maupun tangen ya. Tapi di sini kita gunakan sin cos saja. Kemudian ini tadi hasil pengurangannya ya, 1 kurang negatif 1 menjadi positif 2 kan ya, karena jadi positif. Kurang dengan negatif 1 itu menjadi positif, berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian ini negatif 4. Nah ini tidak berubah posisinya. Nah kalau sampai di sini nak, kalikan dulu ya, seperti dia bilangan biasa kita kalikan dulu ini ya. Nah karena ini matriks, maka perkaliannya mengikuti aturan matriks, yaitu baris kali kolom ya. Jadi 0 itu kita kali dulu dengan 2, kemudian negatif 1 kita kali negatif 4. Setelah itu 1 dengan 2, 0 dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Iya, oke. 0 kali 2 kan 0, negatif 1 kali negatif 4, positif 4. 1 kali 2, 2, 0 kali negatif 4, 0. Oke. Nah ini sudah kita bisa jumlahkan ya, yang bersesuaian. 0 tambah 4 kita langsung bisa jumlahkan ini ya. 0 tambah 4 itu 4, tambah negatif 1 itu positif 3. 2 tambah 0 tambah 3 berarti 5 gitu kan ya. Berarti x-aksen di aksennya adalah 3,5 ya. Berarti bayangannya adalah, maka koordinat bayangan dari titik A adalah iya 3,5. Gimana? Sangat mudah bukan? Iya, insya Allah mudah untuk dipahami. Oke, kita pindah ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dia dalam bentuk parabola ya. Bisa juga dalam bentuk garis. Tentukan persamaan bayangan dari parabola, di mana persamaannya adalah Y sama dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 1 oleh rotasi pada pusat 1,5. Nah, ini pusatnya adalah berapa? 1,5. Dengan sudut rotasi theta 180 derajat itu berlawanan arah dengan jarum jam ya, sama dengan yang pertama tadi. Dia berlawanan arah berarti positif nanti nilai cos dan sinnya nak ya. Sudut di cos dan sinnya maksudnya. Oke, kita ini bukan titik ya, ini bukan titik tapi berupa persamaan parabola. Maka kita mencari x-aksen, y-aksennya secara umum dulu ya, secara umum. Nah, ini cos 180, sin 180 ya. Nah, ini nantinya x kurang a ya. X-nya kan kita secara umum ya, karena ini bukan titik tetapi ini persamaan parabola ya. Nah, jadi di sini tetap kita tulis x kurang, beda dengan yang contoh sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan diketahui ordinat dan titik-titik ordinat absis dan ordinatnya, yaitu x dan y-nya diketahui. Tapi kalau yang ini tidak ya. Maka kita masih dalam bentuk x dan y. Kurangi dengan a. A-nya mana? A-nya yang ini ya. Pusatnya itu tadi nak. Berarti kurang 1. Y kurang B. B-nya adalah 5. Berarti Y kurang 5. Seperti itu. Ditambah dengan AB ya. Yang ini AB. Jadi 1, 5. 1, 5. Oke. Kita selesaikan dulu untuk trigonometrinya. Cos 180 itu negatif 1 ya. Sin 180 itu 0. Makanya di sini negatif 1, 0, 0, negatif 1. Oke. Nah selanjutnya kita kalikan matriksnya dulu ya. Seperti tadi. Kita kalikan dulu. Nah, cara mengalikan, nah ingat ini bukan dua ini ya, bukan dua kolom, ini satu kolom ini. Ini satu kolom. Jadi nanti untuk negatif satunya kita harus kalikan dengan x kurang 1 ya. Negatif satunya kali dengan x kurang 1. Nanti negatif satunya kalau dikali x jadinya kan negatif x. Negatif satunya kalau dikali dengan negatif 1 yang ini ya. Karena nanti kan negatif satunya semua dikali dengan x kurang 1 ini. Nah, nanti akan menjadi positif ya. Negatif 1 kali negatif 1 itu menjadi positif 1. Adapun x-nya menjadi negatif ya. Nah, kemudian pindah ke ini yang berikut. 0 kali y kurang 5 itu hasilnya tentunya jadinya 0. Kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan ya.
tapi tidak berpengaruh karena hasilnya 0, itu tidak berpengaruh kalau dijumlahkan dengan 0. Nah, pindah lagi ke baris kedua ya. 0 kali X kurang 1. Nah, tentu hasilnya 0 ya. Tentu hasilnya 0. Karena 0 itu kalau dikali bilangan berapapun dia akan menghasilkan 0 juga. Kemudian negatif satunya kali Y kurang 5 ya. Negatif 1 kali Y kurang 5 itu kan nanti hasilnya adalah negatif Y tambah 5 ya. Nanti negatif 5 jadi positif karena ini dikalikan dengan negatif. Oke, seperti apa jadinya? Oh, di sini belum dikali ya. Nanti di berikutnya. Oke. Nah, nanti nih nak, seperti yang saya katakan tadi, nanti negatif X tambah 1, satunya jadi positif ya. 0 ini dari mana? Dari 0 kali Y kurang 5. Oke. Kemudian untuk yang ini, baris kedua, itu diperoleh dari ini 0 kali X kurang 1 dulu. Saya ulang, ini 0 kali dulu dengan X kurang 1, jadinya 0 gitu kan ya. Kemudian negatif 1 kali berapa? Kali Y kurang 5. Nah, negatif Y kali negatif Y jadinya di sini negatif Y. Negatif 1 kali negatif 5 jadi positif 5. Oke. Nah, tidak ada yang perlu dikalikan lagi, maka kita tinggal jumlahkan ini ya. Negatif X tambah 1 tambah 0 tambah 1. Ya. Yang sejenis 1 dengan 1 itu kalau dijumlah 2 ya. Ditambah 0 tetap 2. Jadinya nanti negatif X tambah 2 atau bisa juga dituliskan 2 kurang X. 2 kurang X. Ini 5 ditambah 5 10 ya. Negatif Y tambah 10 berarti. Atau 10 kurang Y sama saja. Nah, ini hasilnya adalah ini tadi kalau kita jumlah hasilnya Nina ya. 2 kurang X. Yang bawah hasilnya nanti 10 kurang Y. Oke, baru kita buatkan persamaan ya. Pertama, X aksen nanti sama dengan 2 kurang X ya. Disesuaikan dengan yang yang bersesuaian. X aksen sama dengan 2 kurang X ini. Kemudian ini ya, tadi X aksen kurang 2 kurang X. Kemudian X-nya nanti kita pindahkan ke kanan, ke kiri ya. Tentu menjadi positif. Positif X aksennya kita pindah ke kanan menjadi negatif. Maka bentuknya nanti X sama dengan 2 kurang X aksen. Nah, seperti itu. Y-nya lagi, aksennya lagi. Y aksen itu sama dengan 10 kurang Y yang ini ya. Kemudian ditukar posisinya negatif Y-nya itu ke kiri jadi positif ya, sama dengan yang di atas. Y aksennya ke kanan menjadi negatif. Maka kita dapat pengganti nanti dari Y adalah 10 kurang Y aksen. Adapun X-nya 2 kurang X aksen. Oke. Kita lanjut. Ya, kita tulis dulu persamaan parabolanya yang mau dirotasikan ini ya. 2x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, sini kita gantilah dengan Y tadi yang kita sudah dapatkan. Y tadi kan adalah 10 kurang Y aksen. Maka Y di sini kita tuliskan 10 kurang Y aksen. X-nya tadi 2 kurang X aksen kan? Jadi di sini X-nya kita ganti dengan 2 kurang X aksen. Pangkat 2-nya ini dari sini tetap ya. 2-nya juga koefisiennya itu dari sini ya. Tetap. Kemudian 2 kali X. X-nya kita ganti 2 kurang X aksen ya. Kurangi 1. Nah, setelah itu. Nah, perhatikan dulu di sini. Nah, ini dulu yang kita selesaikan ya. Ini dulu. 2 kurang X itu kalau dipangkat 2 hasilnya mana? Nah, hasilnya yang ini. 2 kuadrat 4. 2-nya ini dikali masuk ya. 2 kali 2 itu 4 kali negatif X aksen ya. Aksennya sudah kita tidak tuliskan lagi di bawah ya. 2 kali 2 4. 4 kali X itu adalah negatif X ya. Negatif 4X ya. Negatif 4X. Jangan dulu dikalikan dengan yang ini nah ya. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung baru nanti kita kali masuk. Negatif X aksen kalau dipangkat 2 jadinya kan nanti jadi positif ya. Jadinya positif X kuadrat atau X aksen kuadrat sebenarnya. Hanya aksennya sudah kita hilangkan. Kemudian kali masuk ini 2 kali 2 4. 2 kali negatif X aksen itu adalah negatif 2X kurangi 1. Sudah baru kita kali masuk. Kita kali masuk ininya ya. 2-nya di sini 2 kali 4. Ini dulu. Ya 2 kali 4 8. Kemudian 2 kali negatif 4 negatif 8X. 2 kali X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Nah ini 4-nya saya langsung gabung di sini 4 kurang 1 itu jadinya 3 ya. Negatif 2x-nya tetap negatif 2x. Nah ini dari mana? Dari yang ini tadi nak. 10 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif gitu ya.
Kemudian kita cari yang sejenis. Untuk X kuadratnya tidak ada temannya, maka kita tulis nanti di depan 2X kuadrat ya. Nah, yang ini X-nya ada negatif 8X, ada negatif 2X. Itu kalau digabung itu menjadi negatif 10X. Yang konstantanya, ini ada 8 tambah 3, 11, minus 10. Berarti positif 1 ya. 11 kurang 10 itu 1. Negatif Y sama dengan ini. Nah, biasanya kalau parabola itu tidak ada, bukan negatifnya itu tidak berada di sebelah kirinya. Kita pindahkan ke kanan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kalikan dengan kedua ruasnya dengan negatif 1. Jadinya seperti ini. Oke, gampang kan? Insya Allah sangat mudah untuk dipahami. Oke, kalau ada yang mungkin untuk contohnya sampai di sini dulu ya, videonya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada tanya jawab di grup. Oke.